Ini bukan cerita biasa. Beberapa hari terakhir, dunia kembali menoleh ke Sungai Efrat. Video-video pendek beredar cepat, memperlihatkan warga berbondong-bondong turun ke bantaran sungai yang airnya menyusut. Ada yang menggali lumpur, ada yang memecah batu, ada pula yang memungut serpihan kuning berkilau sambil berteriak kegirangan. Kata emas langsung menyebar lebih cepat daripada arus sungai itu sendiri. Banyak yang menganggap ini sekedar fenomena alam. Sebagian menyebutnya rezeki dadakan, tapi bagi mereka yang tumbuh dengan cerita-cerita lama, pemandangan ini terasa seperti halaman legenda yang kembali terbuka. Bagi umat Islam, Sungai Efrat bukan sungai biasa, namanya sudah lama disebut. Bukan hanya dalam sejarah, tapi juga dalam hadis. Jauh sebelum kamera ponsel dan media sosial ada, Rasulullah telah menyebutkan bahwa suatu hari nanti Sungai Efrat akan menyingkap sebuah gunung emas dan manusia akan berbondong-bondong mendatanginya. Hadis itu tidak disampaikan sebagai kabar gembira, melainkan sebagai peringatan. Sebab dalam riwayat yang sama disebutkan bahwa dari 100 orang yang pergi, 99 akan binasa karena emas tersebut. Disinilah legenda dan iman saling bersentuhan. Dalam cerita-cerita tua yang beredar di wilayah Mesopotamia, gunung emas di dasar Efrat bukan sekadar harta karun. Ia digambarkan sebagai ujian besar terakhir bagi manusia. Ujian yang tidak menguji kekuatan fisik, tapi keserakahan hati. Islam memandang dunia sebagai tempat ujian, dan emas selalu menjadi simbol paling nyata dari godaan duniawi. Maka tidak mengherankan jika gunung emas ini diposisikan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai fitnah, cobaan yang bisa menjatuhkan siapapun, tanpa memandang iman, status, atau ilmu. Ketika video viral itu muncul, banyak orang teringat kembali pada hadis tersebut. Air Efrat memang menyusut, tanah yang selama ribuan tahun tersembunyi, kini terlihat. Kilau emas yang dulu hanya disebut dalam kitab dan cerita, kini tampak nyata di layar ponsel. Dan seperti yang telah diperingatkan, manusia benar-benar datang berbondong-bondong, bukan hanya penduduk lokal, tapi juga spekulan, pemburu harta, dan orang-orang yang melihat emas sebagai jalan keluar dari hidup yang sulit. Dalam perspektif legenda Islam, inilah momen ketika cerita lama mulai bernapas kembali. Dikisahkan bahwa gunung emas itu bukan muncul secara tiba-tiba. Ia tidak meloncat ke permukaan sungai. Ia hanya sedikit demi sedikit menampakkan dirinya. Seiring dengan menyusutnya air dan menyusutnya kesabaran manusia, semakin manusia haus dunia, semakin sungai membuka rahasianya. Bukan karena Allah lalai, tapi justru karena ini sudah menjadi bagian dari sunatullah, bahwa ujian akan datang sesuai kesiapan manusia untuk gagal atau lulus. Orang-orang yang pertama kali turun ke bantaran sungai dalam cerita ini tidak selalu digambarkan sebagai orang jahat. Banyak dari mereka hanyalah rakyat biasa, petani yang hidupnya susah, ayah yang ingin menyekolahkan anaknya, pemuda yang ingin cepat kaya. Tapi di titik ini, Islam memberi sudut pandang yang tajam. Niat baik tidak selalu membuat cara menjadi benar. Ketika emas itu diambil tanpa ilmu, tanpa hikmah, dan tanpa rasa takut kepada Allah, maka ia berubah dari rezeki menjadi bencana. Dalam legenda yang berkembang di kalangan ulama tua dan penuntut ilmu, disebutkan bahwa emas Efrat tidak membawa keberkahan. Ia berat di tangan, panas di dada, dan gelap di hati. Orang-orang yang mengambilnya akan diuji bukan dengan kekayaan, tapi dengan kehilangan ketenangan, kehilangan rasa cukup, bahkan kehilangan nyawa, dan yang paling berbahaya, kehilangan iman tanpa sadar. Kejadian viral kemarin seolah mengulang pola yang sama. Ketika satu orang menemukan emas, yang lain datang. Ketika satu video viral, ribuan orang tergerak. Tidak ada yang benar-benar bertanya, untuk apa emas ini? Atau apa akibatnya? Yang ada hanya satu dorongan primitif yang sama sejak zaman Nabi Adam, takut ketinggalan. Dalam Islam, inilah yang disebut sebagai fitnah, sesuatu yang tampak menguntungkan, tapi sebenarnya menguji siapa yang mampu menahan diri. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa orang yang seharusnya selamat dari fitnah gunung emas Efrat adalah mereka yang tidak mendekatinya sama sekali. Bukan yang mengambil sedikit, bukan yang berniat baik, tapi yang berpaling. Ini pesan yang berat, apalagi di zaman ketika semua hal diukur dari peluang dan keuntungan. Tapi justru disitulah nilai Islam terasa tajam dan relevan. Legenda Islam tentang Efrat juga menyebutkan bahwa munculnya gunung emas
berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dunia sedang lelah, ketidakadilan merajalela. Orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terdesak. Dalam kondisi seperti itu, emas menjadi simbol harapan palsu, seolah satu bongkah emas bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal, dalam pandangan Islam, masalah dunia tidak pernah selesai dengan dunia itu sendiri. Menariknya, banyak ulama menekankan bahwa tidak semua emas harus dimaknai harfiah. Bisa jadi gunung emas itu memang emas sungguhan, tapi bisa juga ia melambangkan sumber daya besar, kekayaan alam, atau kekuasaan yang diperebutkan manusia hingga saling membunuh. Namun, ketika emas benar-benar terlihat, benar-benar bisa dipegang, maka simbol itu berubah menjadi realitas yang jauh lebih berbahaya, karena ia tidak lagi bisa disangkal. Dalam legenda yang berkembang di sekitar Efrat, ada kisah tentang sungai yang bersaksi. Airnya dianggap sebagai makhluk yang tunduk pada perintah Allah. Ia menyusut bukan tanpa sebab. Ia membuka dasar sungainya bukan karena lelah, tapi karena waktu ujian telah tiba. Dan ketika manusia melampaui batas, sungai akan kembali menutup rahasianya, entah dengan banjir, konflik, atau kehancuran yang tidak bisa dijelaskan secara logika semata. Bagi orang beriman, kejadian viral kemarin bukan sekedar konten. Ia adalah pengingat bahwa apa yang dulu hanya dibaca di kitab, kini mulai terlihat di dunia nyata. Bahwa hadis bukan cerita masa lalu, tapi peringatan lintas zaman. Dan bahwa iman tidak diuji di masjid saja, tapi juga di bantaran sungai, di depan emas yang berkilau, di tengah kerumunan yang bersorak. Legenda Gunung Emas Sungai Efrat dalam Islam pada akhirnya mengajarkan satu hal sederhana tapi berat. Tidak semua yang Allah perlihatkan boleh kita ambil. Ada yang ditampakkan justru untuk melihatkan siapa yang mampu menahan diri, siapa yang masih memilih keselamatan akhirat di atas kilau dunia, siapa yang masih percaya bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan tidak perlu direbut dengan cara yang menjerumuskan. Dan Sungai Efrat seperti biasa tetap mengalir. Ia tidak menjelaskan apa-apa, ia hanya menjalankan perannya dalam cerita besar yang sudah ditulis jauh sebelum manusia sibuk merekam video. Tenang di permukaan, penuh peringatan di kedalaman, menunggu apakah manusia akan belajar atau sekali lagi memilih emas daripada keselamatan.